proses ngebangun gedungnya. Halo, gue Pips, lagi ngebayang-bayang aja. Makasih ya, A. Selamat menikmati. Jalan, jalan, jajan. Oi Pips, gue udah nyampe di Bandung dan kali ini gue ke Bandung naik kendaraan pribadi. Nah, gue nginep di Summerbird Boutique Hotel dan ini hotelnya tuh cakep banget buat foto-foto Pips. Nih, dari bentuk aja rustic dan setiap lantai tuh kayak ada tempat area duduknya yang desainnya tuh unik-unik, beda-beda. Dan untuk secara ruangannya, hotelnya tuh homey, comfy, dan letaknya di tengah Bandung. Jadi lo mau kemana-mana dari sini tuh enak banget, deket sama stasiun kereta. Jadi kalau misalnya lo naik kereta nih ke Bandung, deket banget nih buat kesini. Oke, langsung aja nih, gue pengen kasih lihat lo foto-foto gue di sini. Keren kan foto-foto gue? Oke, sekarang saatnya gue nyari kuliner Bandung buat sarapan. Langsung aja deh. Bus. Mas, karyawan baru mas. Siap nih, A. Pips, gue udah nyampe di tempat sarapan gue nih. Warung Lela. Ini tuh makanan yang hits banget nih di dagu atas nih kalau misalnya pengen ngeliat pemandangan bagus. Dan yang pasti nikmatin nih ada yamin asin, yamin manis. Enak banget Pips. Udah, langsung aja deh gue ke meja. Tapi gue kelarin ini dulu. Silakan, A. Makasih ya, A. Selamat menikmati. Ramah ya pelayanannya di sini. Lalu sendiri. Oh iya. Udah, langsung aja makan yuk. Nih, gue pesen menu andalan gue setiap gue ke warung Lela. Gue tuh suka banget ke warung Lela setiap gue ke Bandung. Nih, ada yamin asin spesial. Nih, ada topping-toppingnya, Pips. Ada bakso sama somai. Kita langsung cobain yuk. Nih, lihat nih yamin asinnya. Ini ada topping-toppingnya nih. Yeah. Oke, langsung kita makan ya. Aduk dulu biar nyatu nih semuanya. Wah, ini kayaknya sekali lahap habis nih Pips. Lanjut ya. Enak banget. Aduh, sampai agak keselak nih barusan ngomongnya. Yaminnya enak, gurih, asin. Kalau yang suka manis, tenang aja, di sini juga ada yamin manis. Tapi kalau gue lebih suka yang asin. Sekarang kita kayaknya mesti coba topping-topping ini. Nih, kita coba dari kuahnya dulu kali ya. Kuahnya aja udah seger banget, Pips. Di cuaca nih yang adem-adem kayak gini. Kita coba baksonya ya. Enak banget. Langsung lagi kali ya. Ini kayaknya langsung habis nih, Pips. Jadi warung Lela ini tuh
mungkin bisa dibilang ini hidden gem ya, karena ini tuh kalau misalnya kita kesini tuh kita lewatin perumahan-perumahan dan lokasinya tuh di dago atas. Jadi kita tuh awalnya mungkin kelihatan kayak ini kok kayak rumah-rumah aja, tiba-tiba nah ada kelihatan warung lela yang sudah ada nih dari tahun 90-an akhir, Pips. Jadi ini udah lama, awalnya tuh rumah pribadi. Fun fact-nya nih, Pips, ownernya masih tinggal di sini. Jadi ada tulisannya tuh kamar pribadi. Jadi bener-bener wah, berasa banget homey-nya, comfy-nya, dan yang pasti aduh enak banget nih makan yamin di pemandangan kayak gini. Lanjut lagi deh. Oke, perut gue udah keisi, gue udah siap buat jalan-jalan lagi ke tempat lain. Dan sekarang gue pengen nyate di gedung. Lah kan lu barusan makan. Ya, gedung sate sebenarnya, Pips. Yuk, elah, yuk. Langsung jalan ya. Pips, kita udah sampai di dalam Museum Gedung Sate. Jadi ini tuh museum perpaduan modern yang bisa ngenalin kita sama sejarah dan kisah tentang Gedung Sate. Selama ini kita tahu Gedung Sate itu difungsikan sebagai gedung pemerintahan Jawa Barat. Dan di sini kita bisa lihat betapa Gedung Sate yang indah dan megah ini tuh gimana cara dibangunnya, sejarahnya gimana, kenapa bisa indah banget. Kita bisa belajar di sini. Gedung Sate itu kita tahu adalah landmark Jawa Barat yang merupakan gedung bersejarah. Secara arsitektur tuh keren banget, Pips. Perpaduan Barat dan Timur atau yang sekarang kita kenal sebagai bangunan kolonial. Di sini kita bisa dijelasin betapa arsitekturnya tuh keren banget. Ada perpaduan gaya Itali, gaya Spanyol, dan atapnya yang adalah gaya kita seperti pura di Bali. Jadi bener-bener perpaduan Eropa dan Nusantara. Di sini bener-bener kita bisa belajar banyak banget, Pips. Dari yang gak ngerti arsitektur sampai bisa jadi ngerti juga di sini diajarin. Dan yang bikin lebih senengnya lagi nih kalau gue di sini, ini tuh museum tuh ada perpaduan modernnya. Jadi kita nggak sekedar cuma ngeliat doang, kita bisa juga interaksi. Ada interaksi dari augmented reality, virtual reality. Jadi kita tuh bener-bener gak dibikin apa ya, gak dikasih kendor, Pips. Jadi kita bener-bener selain belajar, kita bisa mengerti keindahannya langsung. Let's go. Nah, Pips, ini ada logo Flying Wheel. Logo Flying Wheel ini tuh melambangkan dinas kereta api yang kita juga bisa temuin di Lawang Sewu. Karena Lawang Sewu itu kan pusat kereta api Indonesia pada masanya. Nah, selain logo Flying Wheel, kita bisa lihat logo trompet, logo 2 palu bersilang yang melambangkan fungsi-fungsi berbeda yang dibuat untuk rencana bagian Gedung Sate. Nah, selain buat yang dinas kereta api nih, dari si logo Flying Wheel, logo trompet itu sebagai dinas pos, dan logo 2 palu yang bersilang itu dinas geologi dan pertambangan. Lanjut yuk, Pips. Oke, saatnya kita rapat buat lihat perkembangan progres pembangunannya nih. Oke nih, gue lagi meeting nih. Ini ada denahnya, oke, perancangannya kayak gini. Nah, kita bisa lihat nih, pekerja-pekerja juga lagi proses ngebangun gedungnya. Halo, gue Pips, lagi ngebayang-bayang aja. Nih, jadi di Museum Gedung Sate ini tuh kita bikin, apa ya, kita tuh dibikin seakan-akan kita lagi ada di dalam proses pembangunannya dengan perpaduan teknologi augmented reality. Jadi ini tuh kita nggak sekedar cuma buat belajar sejarahnya aja, tapi kita bisa ngerasain langsung, ngebayang-bayang nih. Nih, lihat nih di layar sana. Kalau gue balik lagi ke meja ini, keren banget nih gue ada di situ. Seakan-akan gue ada di bagian
proses konstruksinya. Wah, ini keren banget sih. Nah, jadi nih, dulu tuh fungsi Gedung Sate juga sebagai pusat buat ngasih tahu nih kalau misalnya ada penyerangan. Jadi di sini tuh ada sirene yang bisa menjangkau sekitar 60 km. Nih suaranya Pips. Lokasinya pas ada di Gedung Sate ini. Ngeri ya? Pips, gue seneng banget bisa ngerasain sensasi Gedung Sate dari berbagai informasinya, dari interaksinya. Gue nggak nyangka banget nih ada museum yang, tahu nggak, ini tuh baru dibangun tahun 2017. Jadi di tahun 2017 tuh Gedung Sate tuh dicanangkan sebagai cagar budaya nasional, dan di tahun yang sama tuh dibangun nih museum keren ini yang bikin kita tuh semakin ngerti dan bisa semakin melestarikan yang ada di kota tercinta Bandung. Oke, sekarang waktunya buat gue lanjut lagi nyari makan, Pips. Yuk, jalan yuk. Pips, saatnya kita makan siang. Gue udah nyampe di Warung Inul dan ini tuh makanan yang wajib banget didatengin kalau lo lagi di Bandung. Nih, aduh, gue sampai nelen lu dah nih baru ngeliat aja. Ini namanya nasi cikur nih. Nasi yang digabung nih sama rempah-rempah yang ada kencurnya. Jadi cikur tuh bahasa Sundanya kencur. Nah, itu kalau dicium ya. Wangi banget. Terus ini gue ada ayam kampung digoreng sama babat goreng, sayur tumis genjer. Kalau di Jawa Barat harus makan nih tumis genjer. Sama ada lalapan dan sambal. Ayo langsung kita coba. Enak banget. Mari kita coba ayamnya. Oh, masih panas ayamnya. Wow. Kita perlahan-lahan kita. Udah tuh sampai masih ada asapnya tuh. Perpaduan lauk pauk ini dan nasinya tuh bener-bener kombinasi yang sangat tepat, dan lagi-lagi kita disuguhi suasana yang adem, asri, dan otentik gitu, Pips.
disaksikan merupakan tari topeng kreasi dari Saung Angklung Ujo. And this dance is quite difficult to master because the dancers must play two characters in one soul. Before they wearing the mask, they have to move like a lady. And after they wearing the mask, they have to move very strong like this character Rahwana. Ya. Dan Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana cara topengnya nempel di muka penari? Digigit, betul sekali. Rahasianya adalah sang penari harus menggigit karet hitam yang berada di balik topengnya ini. Bapak Ibu dari Malaysia, come on, join us. Don't be shy. Jogetnya gimana? Ikutin kita. Oh, oke. 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 Asik. Saung Angklung Ujo memainkan alat Berapa? musik, tapi juga diajak langsung untuk merasakan bermain angklung. For the others to belajar angklung, you can also Wow, thank you very much. Terima kasih. and join us to play together. Telah menjadi lautan api, mari Bapak-bapak seluruh acara bangun tenang telah selesai. Berharap berkenan di hati Anda. Pips, gue udah kelar nonton segala pertunjukan luar biasa Saung Angklung Ujo. Dan gila, gue gak dikasih napas. Setiap performance tuh bener-bener keren banget. Dari yang anak kecil, dari yang dewasa. Dan kita semua penontonnya juga diajak interaksi, ikutan main ini angklung. Coba ini bisa dimainin ya Pips, tapi gak apa-apa. Tadi gue udah puas banget tuh main angklung-angklungnya. Sampai, apa ya, kita tuh belajar sabar gitu. Tadi diajarin kayak, kita tuh angklung tuh selain disiplin, selain emang belajar bermusik, kita diajarin juga untuk bersabar. Dan sekarang gue ditemenin sama keturunan langsungnya nih dari Mang Ujo. Halo. Halo. Teh Amel. Iya, selamat sore. Kita mau terima kasih dulu nih sama sebuah experience luar biasa yang udah dari turun temurun ya. Betul. Udah dari turun temurun melestarikan budaya Indonesia yang luar biasa. Dan kalau nggak salah angklung tuh udah diresmikan sebagai salah satu sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia oleh luar UNESCO. biasa. Dan salah satu pencetusnya tuh adalah Mang Ujo ya? Saung Angklung, betul. Keren banget, keren banget. Nah, Teh Amel, kita pengen tahu nih, itu anak-anak bisa perform sekeren itu dari jam berapa? 10? Dari jam 10 sampai jam 5. 10 sampai jam 5 setiap hari? Iya, hampir setiap hari. Itu anak-anak sekolahnya kapan, Teh? Jadi kalau misalkan di Kota Bandung ini masih ada anak-anak yang sekolah siang. Jadi di pagi hari biasanya mereka sekolah dulu, di sore harinya baru sekolah gitu. Jadi bener-bener dari kecil nih udah diajarin time management ya. Betul. Gitu ya. Dan mereka semua emang bener-bener udah jatuh hati ya sama angklung ya. Soalnya mereka di sini bukan cuma tampil dan main angklung, tapi mereka juga mainnya emang di sini.
Jadi mainnya mereka di sini ya? dibuat kayak jatuh cinta dulu sama alat musiknya, sama tariannya, sama angklungnya, barulah mereka mau main sendiri gitu. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Tidak ada paksaan sama sekali, keren banget. Dan ini tuh gimana sih ceritanya ya, Mang Ujo tuh bisa mendirikan sebuah wadah nih untuk semua kalangan, semua anak muda bisa dari kecil nih, dari turun-temurun belajar terus, itu tuh gimana sih ceritanya? Jadi waktu dulu itu awalnya sebenarnya Abah Ujo ini merupakan seorang guru di sekolah dasar terdekat di Padasuka. Jadi beliau tuh emang dasarnya suka sama anak kecil dan suka mengajar. Nah dari situ dulu itu Abah Ujo melihat banyak anak-anak sekolah itu yang lebih memilih untuk membantu orang tuanya mencari uang dengan bertani dibandingkan sekolah. Jadi dari situ Abah Ujo memutar otak bagaimana caranya supaya anak-anak ini tetap bisa mendapatkan uang tapi teredukasi. Dari situlah Abah Ujo menyarankan kepada orang tuanya gimana kalau anak-anaknya belajar angklung saja sama saya dan nanti dikasih beasiswa untuk itu. Dikasih gitu. beasiswa. Dan dulu itu sebetulnya pemainnya hanya 10 anak Abah Ujo. Tapi semakin sini jadi ke saudara, ke keluarga, maksudnya ke saudara dan juga ke tetangga-tetangga Saung Angklung Ujo. Jadi udah bener-bener segala generasi, segala turun-temurun. Betul. Bahkan sekarang Gen Z, bahkan Gen Alpha ya nih udah. Iya. Tadi tuh ada yang umur berapa? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun dia bisa ikutan. Wah itu nggak habis pikir sih, maksudnya ini bener-bener gila banget dari anak kecil sampai gede. Dan the moment itu anak keluar nih dari apa tadi yang sunatan itu ya? Iya. Wah, aku bener-bener, wah nggak tahu deh, bener-bener keren banget ya. Terima kasih banget sekali Terima lagi kasih juga udah juga. bisa ngasih informasi ke kita dan lagi-lagi ngasih sebuah pertunjukan yang luar biasa. Semoga Saung Ujo bisa terus maju, terus sukses, dan yang pasti kita semua nih sebagai penerus bangsa bisa terus melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Teh Amel. Terima kasih. Sukses terus ya. Amin. Terima Makasih. kasih, sukses juga kalian semuanya. Oke, gue udah puas banget nih dengan semua yang ada di Saung Angklung Ujo. Dan sekarang gue pengen lanjut jalan-jalan lagi di Bandung, Pips. Ayo langsung pergi. Udah lupa yang mana? Salah. Pips, setelah jalan-jalan dari Braga dan menyusuri sekitarnya nih, kawasannya nih, gue udah nyampe di wisata kuliner favorit gue yang bukanya nih dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Ini dia Cemar. Let's go. Ini dia Pips, menu wajib rekomendasi gue. Nah, ini tuh ada daging yang udah ada di gentong tadi tuh dari sore sampai pagi. Nyala terus apinya dan selalu enak, mau gue datang ke sini sore, malam, subuh, rasanya tetap enak. Dan ini ada soun, ini jadi biasanya gue kombinasiin nih antara soun, daging, dan kali ini gue lagi pengen makan babat lagi. I am ready. Langsung aja. Perpaduan sounnya dengan dagingnya yang sudah empuk dan ngeresep
Aduh, nyatu banget, Bits. Jujur Lin, nagih banget. Setelah makan yang asin, gue pengen makan yang manis-manis. Dan gue ada rekomendasi martabak terenak se-Indonesia bagi gue yang ada di kota ini. Kita langsung aja ke sana ya. Let's go! Oke, kita udah sampai nih di martabak Nikmat Andir yang asli nih kok ya. Yang asli nih. Kita udah sama the one and only Mr. Ben. Ya, chefnya sekarang dipasang logo yang baru, chefnya di sana supaya nggak ketuker. Supaya nggak ketuker, Pip. Lihat itu chefnya aja. Tanya, oh ini masih yang asli. Ini dia nih. Nah, di sini tuh sebenarnya yang favoritnya itu yang pandan jagung. Tapi kalau favorit gue nih yang rasa green tea sama taro keju. Jadi Boleh. kita langsung pesen yang itu ya kok ya. Ya. Green tea sama taro keju. Berarti satu-satu. Boleh nggak langsung setengah? Bisa ya? Iya, jadi satu loyang. Ah. Bisa setengah. Iya bener, jadi isinya udah ada yang green tea sama taro, Ya. Sip, Ya. boleh. Oke kok. Taruh pakai pisang nggak? Itu juga favorit itu. Yang keju aja dulu. Ini bahannya nih bener-bener dipilih nih sama chefnya nih yang bikin, aduh pokoknya tunggu aja deh sampai udah muncul nanti ya. Ya, boleh. Lihat sana. Oke, langsung aja kita duduk dulu sambil ngebayang-bayangin Pips. Pips, ini dia nih martabaknya udah jadi. Ini ada yang green tea di sebelah sini. Nih green tea sama keju. Wanginya aja udah ya Allah, enak banget. Nah, ini sama taro. Aduh. Mulai dari yang mana dulu nih? Gue coba yang green tea dulu deh. Ya, gigitan pertama Pips. Sampai deg-degan nih gue. Bener-bener nih, green tea-nya tuh wangi, manis sama kejunya tuh pas banget di tengah keempukan martabak ini dan gak bikin enek. Jadi tuh kalau makan ini tuh, aduh. Gue habisin yang ini. Habis ini gue mulai dengan si taro. Bentar ya. Yang taro. Lihat tuh. Cantik bener ya Allah. Gak rela nih gue makannya. Ini juga wangi taronya tuh bener-bener. Aduh. Wangi taronya, kelembutan martabaknya tuh. Lembutnya aja sampai kayak begini nih. Lembut banget, Bips. Wah, gue bener-bener masih belum bisa decide sih. Gue lebih suka taro pakai keju. Sampai sekarang, alhasil nih, yang gue lakukan adalah begini. Kalau misalnya gue lagi pergi nih, datengin ini tempat nih,
Gue pesen 2 rasa. Ada yang green tea, ada yang taro. Terus gue minta nih si Ingkon yang tadi nih dipisah. Jadi ada yang setengah taro, setengah green tea, setengah taro, setengah green tea. Yang satu kotak bawa pulang, yang satu kotak makan sini rame-rame, Pips. Walaupun mungkin sendiri bisa habis nih kayaknya nih. Lanjut lagi deh. Benar-benar penutup yang nikmat untuk jalan-jalan jajan edisi Bandung. Oi. Kasih tahu dulu ini Pips, gimana lu di Bandung? Oke. Bener juga. Oke, jadi dari Jakarta ke Bandung gue naik kendaraan pribadi. Abis itu gue nginep di Summerbird yang hotel tuh cozy, homey, dan instagramable banget setiap sudut ruangannya, Pips. Gue ke gedung sate. Di mana di gedung sate nih? Gue belajar mengenai keindahan arsitektur gedung sate dan sejarahnya di Museum Gedung Sate. Dan tau gak, Pips? Gedung Sate tuh ya udah diakuin sebagai cagar budaya nasional. Gue tahu dari museumnya. Selain itu gue ke Saung Angklung Ujo. Di Saung Angklung Ujo gue ngelihat performance yang setiap detiknya tuh bikin gue nggak napas, nggak kedip saking kerennya, Pips. Di situ gue lihat ada tarian, ada wayang, sampai semua musik angklungnya tuh keren banget. Gue dikasih kesempatan buat perform, Pips, dikasih pinjem angklungnya. Itu bener-bener sebuah kebanggaan loh, Pips. Gue megang warisan budaya yang udah diakuin sama UNESCO. Sekarang kita bahas kulinernya ya. Pagi-pagi gue makan mie dengan pemandangan yang indah di Dago Atas di Warung Lela. Yamin asinnya, cobain dah, Pips. Selain itu, gue makan nasi cikur di Warung Inul sambil ngerasain segala lauk-lauk yang emang khas Jawa Barat. Malamnya gue makan di Cemar, nasi pakai semur daging, pakai soun, pakai babat. Udah deh, Pips, bener-bener dinner yang enak banget, bisa makan sampai subuh. Karena apa? Bukanya sampai subuh. Penutupnya nih, last but not least, martabak nikmat Andir by Mr. Ben. Udahlah, Pips, langsung aja, Pips, nikmatin segala keindahan dan hidangan yang ada di Bandung. Gak ada alasan buat lo gak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan. Bus.